Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novanda Diputra dari PDI 2017 NIM 17050974034 akan menjelaskan dan akan mempraktikumkan penggunaan dari WiFi Lab dengan menggunakan DNS dan web server. Di praktikum ini lanjutan dari praktikum minggu kemarin yang menggunakan WLC dan Radius. Untuk pembedanya di sini di video kali ini akan menggunakan DNS dan web server. Untuk pengertiannya sendiri dari DNS, sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Location URL dengan Internet Protocol IP address. Fungsi dari DNS sendiri meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Untuk web servernya sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs website atau lebih umumnya dikenal dengan sebutan HTML. Namun di web server sendiri mempunyai dua pengertian yang berbeda. Yang pertama sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun bagian dari perangkat software. Bagian web server bekerja seperti gambar ini. Seperti saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server sendiri. Mungkin cara kerjanya seperti itu. Untuk fungsi dari web server sendiri, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Untuk praktikumnya sendiri, kurang lebih kita akan buat seperti ini. Seperti ini project minggu kemarin, tetapi sudah ditambahkan dengan dua server, satu switch dan satu router. Untuk alamat IP-nya sendiri sudah saya kasih pembeda di setiap bagian bawah dari perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Di sini kita tinggal menghubungkan project dari WLC dan Radius dengan router dan sebagainya. Di praktikum menggunakan WLC kemarin dan Radius, kita hanya menambahkan atau menyambungkan project kemarin dengan IP yang digunakan sekarang. Jadi untuk IP-nya sendiri masih menggunakan IP yang project lama. Untuk WLC-nya sendiri memakai 192.168.1.2. Untuk server radiusnya 192.168.1.3. Sebelum kita menghubungkan project lama ke yang baru, kita harus mengkonfigurasikan dulu di routernya sendiri. Masuk ke dalam fast ethernet 0/0. Nah, di sini sudah saya konfirmasi atau sudah saya konfigurasi untuk IP-nya. IP konfigurasinya sendiri 192.168.2.1 sebagai gateway project yang baru ke router. Untuk fast ethernet 1/0 itu 192.168.1.1 merupakan gateway dari project yang sebelumnya.
lalu masuk ke dalam DNS server. Nah, di DNS server sendiri, di sini sudah saya masukkan IP-nya 192.168.2.2. Untuk seperti ini. IP address kita masukkan 192.168.2.2 yang merupakan IP address dari DNS server sendiri. Subnet mask default gateway-nya mengikuti apa yang kita tulis di dalam router sebelumnya. DNS server itu servernya sendiri seperti ini. Lalu masuk ke dalam konfigurasi dari web server sendiri. IP-nya sudah saya tuliskan di bawahnya setiap dari IP yang dibutuhkan. IP-nya sendiri 192.168.2.3 dengan subnet mask-nya default dan default gateway-nya 192.168.2.1 dan DNS servernya mengikuti dari apa yang sebelumnya kita tulis di DNS server sebelumnya. Untuk menghubungkannya sendiri, kita masuk ke dalam router, lalu device Ethernet kita nyalakan on dua-duanya seperti ini. Kita tunggu sampai tanda indikator ini berwarna hijau. Setelah terhubung, kita masuk ke dalam web server untuk mengedit tampilan yang kita butuhkan ketika klien mengakses sebuah domain. Masuk ke dalam service, ke HTTP, index HTML. Nah, di sini kita bisa mengedit apa saja yang diperlukan. Jadi, contohnya welcome to Teknik Informatika Unesa. Kita save. Lalu setelah kita mengatur atau mengkustomisasi tampilan dari web server, kita pindah ke dalam DNS servernya sendiri. Untuk web servernya sendiri kita namai informatika.ac.id. Masuk ke server DNS. Nah, record digunakan ketika kita memasukkan sebuah alamat domain yang familiar tanpa menggunakan www. Jadi semisal informatika.ac.id, maka akan muncul website tersebut tanpa menggunakan www. Nah, untuk CNAME-nya sendiri itu harus menggunakan www yang sebelumnya saya singgung. IP address-nya sendiri untuk menampilkan dari alamat webnya 192.168. Kita add. Lalu untuk mencobanya kita bisa menambahkan device.
Kita ketika pengguna berhasil menghubungkan dari device ke access point, maka akan muncul gambar sinyal-sinyal dari perangkat menuju access point. Nah, seperti ini. Jadi di sini menunjukkan ketika device dari klien itu semua terhubung ke access point ke WLC dan radius, lalu masuk ke router. Router mengakses DNS dan web server sendiri. Semisal kita ingin mengakses alamat dari web server sendiri, kita tulis alamat IP-nya sendiri dari web servernya 192.168. Ini merupakan tampilan dari web server yang sudah kita inputkan tadi. Lalu semisal kita menggunakan alamat domain yang sudah kita setting sebelumnya, semisal maka akan muncul sama seperti yang ada di alamat IP dari web server sendiri. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.